metode depresiasi yang pertama yang akan dibahas itu mengenai metode garis lurus atau straight line method, di mana dalam metode garis lurus ini pertama menghitung RK-nya atau depresiasi per tahunnya, di mana K ini merupakan tahun depresiasi itu dihitung dan N ini jumlah tahunnya. Jadi untuk menghitung depresiasi per tahun digunakan rumus sebagai berikut ini, yaitu P present dikurangi S atau salvage-nya, itu nilai sisa aset tahun ke N, kemudian N ini jumlah tahunnya, mana DK ini merupakan depresiasi per tahun yang tergantung pada harga alat pada saat pembelian, nilai dan sisa umur ekonomis alat. Selanjutnya yaitu menghitung book value-nya dari alat, kemudian yang rumus yang digunakan itu di bawah ini, yaitu P dikurangin K dikalikan dengan nilai DK-nya ini. Mari kita lihat contohnya. Nah, misalnya contohnya ini ada suatu alat berat diberi dengan harga 500 juta dengan perkiraan nilai sisa 75 juta rupiah. Alat tersebut mempunyai umur ekonomis 5 tahun. Kemudian mari kita coba hitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk depresiasinya. Jadi yang pertama yaitu nilai awalnya 500 juta. Ini untuk menghitung DK-nya ini. Nah, DK yaitu nilai awalnya dikurangin nilai akhir sisa alatnya S, 75 juta ini S-nya, kemudian dibagi 5. Sehingga nanti ada nilai penurunan alat sebesar 85 juta rupiah per tahun. Nah, selanjutnya dicoba dibuat dalam bentuk tabel. Jadi K-nya ini buat dari 0 hingga 5. 0 ini pada saat baru beli, ini umur ke-1, kedua, 3, hingga umur ke tahun ke-5. Kemudian pada BK 0 ini atau pada saat baru dibeli harganya 500 juta. Kemudian dimasukkan di DK-1 ini pada tahun 1 500 juta. Kemudian DK-nya ini pengurangannya sebesar 85 juta rupiah per tahun, sehingga pada tahun pertama nilainya akan menjadi 415 juta rupiah. Kemudian dikurangi hingga tahun kelima, di mana pada tahun kelima ini nilainya akan menjadi 75 juta rupiah. Jadi metode ini merupakan metode termudah dalam perhitungan depresiasi. Hampir semua perhitungan depresiasi menggunakan metode ini, di mana nilai DK pada metode garis lurus ini selalu konstan. Selanjutnya untuk metode yang kedua itu metode penjumlahan tahun atau sum of the years method. Jadi pertama kali yang harus dilakukan adalah menghitung nilai sum of years-nya dengan menggunakan rumus ini. Jadi N ini merupakan tahun target untuk alat beratnya, misalnya pada tahun kelima, keempat, dan seterusnya. Kemudian dicari tingkat depresiasinya menggunakan rumus di bawah ini. Kemudian depresiasi tahunannya dihitung menggunakan rumus ini, yaitu RK dikalikan nilai pada saat ini dikurangi nilai sisa aset tahun PN-nya. Kemudian sehingga nilai buku pada akhir tahun ke K menggunakan rumus BK ini. Jadi metode ini merupakan metode percepatan sehingga nilai depresiasinya akan lebih besar daripada depresiasi yang dihitung dengan metode garis lurus. Mari sama-sama kita perhatikan contohnya. Jadi untuk contohnya, mesti kita ambil dengan contoh sebelumnya, di mana harga alat pada awalnya 500 juta rupiah dan nilai perkiraan sisa nilai alat pada akhir tahun kelima itu yaitu sebesar 75 juta rupiah. Pertama, dihitung nilai sum of years-nya pada tahun kelima, di mana nilai sum of years-nya ini didapatkan sebesar 15. Nah, selanjutnya, menghitung nilai RK-nya ini atau tingkat depresiasinya, di mana untuk tingkat depresiasinya ini dimasukkan dengan N. N itu berarti pada tahun kelima dikalikan dengan K, makanya bisa diambil 0 hingga 5. Misalnya K-nya diambil 1 tambah 1 dibagi sum of year-nya sebesar 15 ini. Selanjutnya, nilai tingkat depresiasi ini dimasukkan ke nilai DK atau menghitung depresiasinya. Jadi nilai RK dapatkan dari rumus ini dikalikan dengan P atau nilai pada saat ini dikurangi dengan nilai sisa alatnya. Sehingga didapatkan penurunan pada tahun pertama sebesar 141.600.000-an. Nah, kemudian dikurangi dengan nilai BK-nya ini sehingga nilai pada tahun pertama untuk alat beratnya menjadi sekitar 358 jutaan. Akhirnya untuk nilai pada K kedua dihitung lagi untuk pengurangannya sebesar 113 jutaan
sehingga nilainya menjadi 245 juta, kemudian dikurangi lagi hingga pada akhir tahun kelima itu nilainya 75 juta. Nah, jadi yang perbedaan nilainya itu yaitu pada tingkat depresiasinya ini. Walaupun untuk nilai awalnya ini sama dengan nilai akhirnya ini, nah itu sama dengan metode garis lurus ini. Jadi yang berbeda yaitu nilai pada pengurangan tiap tahunnya. Metode ketiga yang akan dibahas yaitu metode penurunan seimbang atau declining balance method. Jadi faktor percepatan R pada metode ini berkisar antara 1,25 per umur alat sampai 2 per umur alat. Jadi tingkat depresiasinya dihitung menggunakan rumus ini. Metode ini disebut juga sebagai metode penurunan seimbang ganda atau double declining balance method jika nilai R-nya ini 2 per N. Kemudian depresiasi tahunan dengan metode ini dihitung menggunakan rumus ini. Jadi BK-nya menggunakan rumus ini. Sehingga pada rumus BK-nya menggunakan rumus ini. Di mana pada awal umur alat, nilai buku pada metode ini berkurang dengan sangat cepat. Jadi metode penurunan seimbang ini menghitung depresiasi per tahun dengan mengalihkan nilai buku pada akhir tahun dengan suatu faktor. Nilai depresiasinya dengan cara ini lebih besar daripada dengan dua metode sebelumnya. Pada perhitungan depresiasi dengan metode ini tidak memperhitungkan nilai sisa alat. Akan tetapi pada akhir perhitungan nilai buku tidak boleh kurang dari perkiraan sisa nilai alatnya. Nah, mari kita sama-sama perhatikan contohnya. Nah, ini contohnya sama. Kemudian dihitung dengan metode penurunan seimbang ganda. Nah, untuk nilai D1-nya, D1 yang ini dapatkan sebesar 200 juta. Nah, ini nilai penurunannya sangat besar dibandingkan nilai penurunan di dua metode sebelumnya. Jadi pada tahun keempat dengan metode ini, nilai buku kurang dari perkiraan nilai sisa. Jadi pada tahun tersebut sebenarnya diperoleh DK-nya ini 43.200.000, sehingga nilai buku menjadi kurang dari 75 juta rupiah. Dengan demikian, depresiasi yang diperbolehkan adalah 33 juta rupiah ini, agar diperoleh nilai bukunya sama dengan nilai sisanya. Pada tahun kelima, untuk menjaga nilai buku tetap seperti perkiraan nilai sisa, maka depresiasinya ini dianggap sebagai nol. Jadi dianggap tidak ada depresiasi pada tahun kelima, agar nilai sisanya ini tidak berkurang dari yang seharusnya. Mari sama-sama kita perhatikan jika tiga metode ini dibandingkan berdasarkan perhitungan depresiasi. Nah, jadi ada tiga metode, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada metode garis lurus, penjumlahan tahun, dan penurunan seimbang. Jadi umur alatnya ini mulai dari baru dibeli hingga pada tahun kelima. Nah, dapat diperhatikan jumlah perbedaan penurunan alatnya atau nilai depresiasinya. Yang pertama, garis merah ini merupakan metode garis lurus. Nah, jadi metode garis lurus ini dianggap nilai penurunannya konstan, dan ini yang paling banyak dipakai dalam menghitung depresiasi. Selanjutnya, metode penjumlahan tahun. Jadi ini nilai penurunan depresiasinya ini lebih besar daripada metode garis lurus. Namun pada penurunan seimbang ini depresiasinya per tahun ini sangat tinggi. Nah, jadi di antara tiga metode ini dipilihlah metode yang paling cocok dalam menghitung depresiasi. Jadi bisa menggunakan metode mana saja karena nilai akhirnya pun sama semua, yaitu sebesar 75 juta rupiah. Namun yang berbeda yaitu nilai penurunan depresiasi per tahunnya.